Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semua, kita bertemu lagi dengan pembelajaran akuntansi untuk persamaan dasar akuntansi tentang materinya, yaitu analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Setelah kemarin kita mempelajari sebagian transaksi-transaksi dari untuk memasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi yang merupakan pertemuan kelima, sekarang kita memasuki pertemuan keenam untuk melanjutkan contoh-contoh transaksi yang akan dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi atau membuat persamaan dasar akuntansi berdasarkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sebuah badan usaha. Kemarin kita mengambil contoh tentang salon cantik yang pemiliknya adalah bernama Susi. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita mulai, kita ucapkan bismillah dulu. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan pelajaran kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jinni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil Islam medina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amin. Ya Allah, berilah aku ilmu dan berilah aku pemahaman, dan aku ridho Islam menjadi agamaku, dan aku juga rela bahwa Muhammad menjadi nabiku. Teman-teman semua, kemarin kita sudah sampai kepada pencatatan penerimaan pendapatan perkas. Kita lanjutkan lagi. Transaksi pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, ini pembelian perlengkapan secara kredit perlu digarisbawahi. Tanggal 15 Januari 2020 dibeli tambahan perlengkapan salon seharga 29 juta secara kredit dari toko Cahaya. Transaksi ini dicatat pada persamaan akuntansi dengan penambahan aset. Di aset bertambah 29 juta dengan nama perlengkapan, dan di pihak lain karena ini belinya secara kredit, makanya utang juga bertambah sebesar 29 juta juga. Pencatatan pada persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Saldo yang lama terjadi transaksi tanggal 15 Januari, nambah di perlengkapan 29 juta rupiah, dan tentu saja itu diimbangi dengan kewajiban atau utangnya bertambah juga menjadi 29 juta juga. Ketika jumlahkan semuanya antara aset dan kewajiban plus ekuitas, jumlahnya menjadi 363.500.000 rupiah. Ingat ya. Lanjutkan lagi. Contoh transaksi sekarang ada transaksi tanggal 18 Januari 2020. Diterima perkas pelunasan piutang dari langganan kredit sebesar 30.500.000. Nah, kita garis bawahi tentang diterima perkas pelunasan piutang, artinya kita mendapat uang masuk, ya. Dan transaksi ini tercatat pada persamaan akuntansi dengan penambahan aset berupa uang tunai karena kita menerima uang masuk berupa pendapatan, dan di pihak lain terjadi pengurangan aset berupa piutang karena tagihan kita sudah tidak ada lagi, artinya sudah berkurang 30.500.000. Kita catat dalam persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Saldo lama adalah yang hari kemarin. Sekarang transaksi tanggal 18 Januari ada kas bertambah 30.500.000, dan untuk piutangnya berkurang 30.500.000, sehingga nilainya antara aset dan sedangkan untuk kewajiban dan ekuitas kosong di sana karena memang tidak ada transaksi, karena ini pelunasan piutang. Jadi transaksinya hanya ada di piutang saja dan di kas saja. Setelah dijumlahkan, jumlah keseluruhan menjadi 363.500.000 rupiah. Kewajiban atau kredit atau pasifak sama 363 juta
rupiah. Terjadi persamaan dasar akuntansi sama antara debit dan kredit. Kita lanjutkan lagi. Pencatatan pengambilan private. Artinya private adalah kepentingan pribadi oleh pemilik. Ketika seorang pemilik atau pemuda mengambil untuk kepentingan pribadi, itu disebutnya transaksi private. Contoh, tanggal 20 Januari 2020, Susi mengambil uang tunai sebesar Rp4.500.000 untuk kepentingan pribadi atau private. Transaksi ini dicatat pada persamaan akuntansi dengan mengurangi aset berupa uang tunai berkurang atau kasnya Rp4.500.000, dan di pihak lain ekuitas pemilik atau modal Susi juga berkurang Rp4.500.000, sehingga pencatatan akuntansinya adalah sebagai berikut. Saldo lama terus ditambah tanggal transaksi tanggal 20 Januari, ada pengurangan di kas dan ada pengurangan di ekuitas atau modal Susi, semuanya berkurang, sehingga saldo barunya kas dikurangi transaksi berkurang, modal ekuitas Susi dikurangi transaksi Rp4.500.000 berkurang. Kalau kita jumlahkan antara aset dan kewajiban menjadi sama nilainya, yaitu Rp359.000.000 aktiva, dan kredit atau pasifa Rp3.359.000.000, sama antara kiri dan kanan. Pengambilan private ya, ingat transaksinya. Sekarang pencatatan penerimaan pendapatan secara tunai. Ini transaksi tentang penerimaan pendapatan secara tunai. Contohnya, tanggal 25 Januari 2020 diterima tunai pendapatan jasa salon sebesar Rp12.500.000. Transaksi ini mengakibatkan aset berupa uang tunai menjadi bertambah karena dia menerima pendapatan, dan di pihak lain ekuitas atau modal Susi bertambah juga senilai Rp12.500.000, sehingga pencatatan persamaan akuntansinya sebagai berikut. Saldo lama, nah tanggal 20 transaksi itu ada penambahan di kas Rp12.500.000 dan penambahan di ekuitas modal Susi sama Rp12.500.000 di sebelah kiri. Di sebelah kanan ini kasnya bertambah Rp12.500.000, ekuitasnya atau kreditnya juga bertambah ke modal Susi bertambah Rp12.500.000, sehingga saldo baru yaitu jumlah saldo lama ditambah transaksi bulan ini, transaksi hari ini yang di kas, dicamakan, dijumlahkan, ditambahkan senilai Rp371.500.000, dan kalau kita jumlahkan kewajiban plus ekuitas, jumlahnya akan menjadi sama, menjadi Rp371.500.000, sama antara debit dan kredit. Kita lanjutkan lagi dengan contoh transaksi pencatatan pembayaran utang perkas. Transaksinya seperti ini. Tanggal 28 Januari 2020 dibayar utang perkas sejumlah 26 juta. Transaksi ini mengakibatkan aset kas berkurang karena buat dibayar utang. Dan di pihak lain kewajiban atau utang juga ikut berkurang dengan jumlah yang sama, yaitu Rp26 juta. Pencatatan pada persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Saldo lama, terus dilanjut transaksi di tanggal 29 Januari, kasnya berkurang karena buat membayar utang, dan di pihak lain ada kewajiban atau utang juga berkurang karena kita sudah bayar dengan mengeluarkan uang dari kas, sehingga transaksinya tanggal saldo barunya kasnya dan yang saldo lama dikurangi pembayaran utang, terus yang kewajiban, yang utang lama juga dikurangi pembayaran utang baru, sehingga jumlahnya kalau dijumlah debit itu antara kas, piutang, perlengkapan dan peralatan senilai Rp345.500.000, dan sebelah kirinya jumlah
kewajiban plus ekuitas atau utang ditambah modal susi sama 345.500.000 rupiah, sama antara debit dan kredit. Lanjut lagi, ini ada transaksi pencatatan hilangnya perlengkapan dari gudang. Nah, seperti apa kalau seandainya ada barang di gudang yang hilang, terus dimasukkan kemana untuk dalam pencatatan persamaan dasar akuntansinya, agar kita bisa mengetahui dan kita bisa melihat berapa nilai yang hilang dari nilai hilang atau harga perlengkapan di gudang tersebut dan seberapa pengaruhnya terhadap pembukuan kita atau persamaan akuntansi. Disimpannya, contoh gini, transaksi tanggal 29 Januari 2020 terjadi pencurian di gudang sehingga perusahaan kehilangan perlengkapan seharga 4 juta rupiah. Transaksi ini dicatat dengan mengurangi aset berupa perlengkapan. Yang di kolom aset ada yang perlengkapan itu berkurang 4 juta karena hilang dan berakibat pada pengurangan modal. Ekuitas pemiliknya juga berkurang 4 juta rupiah. Pencatatan pada persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Saldo lama, nah, di kolom asetnya berkurang 4 juta rupiah, dan di pihak lain modal susi juga berkurang 4 juta rupiah karena terjadi kehilangan. Sehingga jumlah saldo barunya berjumlah ada hanya berkurang di perlengkapan saja. Tadinya 54 juta dikurangi 4 juta menjadi 50 juta. Kalau kita jumlahkan asetnya menjadi 341.500.000, dan di kolom kewajiban dan ekuitas atau modal susi berkurang juga 4 juta menjadi 341.500.000 rupiah. Kita lanjutkan lagi pencatatan persediaan perlengkapan pada akhir tahun. Tanggal 31 Januari tahun 2020, setelah diinventarisasi, perlengkapan yang ada dalam persediaan ternyata sebesar 45 juta. Transaksi ini dicatat dalam persamaan akuntansi dengan mengurangi aset berupa perlengkapan 5 juta rupiah. Pemakaian ini mengurangi ekuitas atau modal sejumlah 5 juta rupiah. Maka pencatatan pada persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Bapak ilustrasikan sini. Ketika akhir bulan tanggal 31 Januari itu terjadi tutup buku dari sebuah laporan itu tanggal 31. Nah, ketika diinventarisasi semuanya oleh bagian gudang, bahwa perlengkapan itu ketika kita nilai harganya itu dari pembelian awal itu menurun hanya 45 juta. Bagaimana cara mencatatnya dalam persamaan akuntansi? Harga awal nilai perlengkapan kan 50 juta. Setelah kita pembelian waktu awalnya itu ternyata ada 45 juta, berarti hilang 50 juta dikurangi 4 juta, hilang 5 juta. Nah, yang 5 juta ini yang dicatat ke dalam persamaan akuntansi. Seperti ini pencatatannya. Saldo lama, kas, piutang, perlengkapan dan peralatan, terus kewajiban, utang sama modal susi. Persamaan akuntansinya di kolom perlengkapan 50 juta, karena sisanya hanya 45 juta, hanya 50 juta dikurangi 40 juta menjadi 5 juta. Yang hilang itu yang dicatat. Perlengkapan berkurang 50 juta dikurangi 5 juta menjadi 45 juta. Tentu saja ini berakibat kepada modal susi juga berkurang dari 333.500.000 dikurangi 5 juta yang hilang menjadi 328.500.000 seperti yang ada di slide ini. Kalau kita jumlahkan aset sama kewajiban plus ekuitas, jumlahnya akan sama kiri dan kanan, yaitu debit atau aset 336.500.000 rupiah
Dan yang kredit Rp336.500.000 juga. Sama persamaan akuntansi antara aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Baiklah anak-anakku semua, setelah itu transaksi yang terjadi sampai tanggal 31 Januari, dimulai dari awal Januari, kalau tidak salah itu tanggal 2 Januari transaksi itu dimulainya. Semua dicatat dalam sebuah persamaan akuntansi, dibukukan, dibuatkan tabel. Itulah yang disebut hasil dari laporan persamaan akuntansi, sehingga bisa kita lihat sisa berapa keuangan atau laporan keuangan berupa aset dan kewajiban plus ekuitas yang dimiliki oleh salon susi periode 31 Januari. Itu gunanya persamaan akuntansi. Sisa berapa kasnya, sisa berapa piutangnya, sisa berapa perlengkapannya, sisa berapa peralatannya. Nah, itu yang termasuk yang dimaksud dengan asetnya. Di kewajiban plus ekuitas kita bisa hitung sisa berapa utangnya dan sisa berapa modal susi. Ketika kita sudah menghitung atau memasukkan transaksi persamaan akuntansi, itu membentuk sebuah laporan yang akan kita pergunakan untuk pengguna informasi akuntansi. Di sini pengguna informasi akuntansi adalah susi, sehingga susi bisa mengevaluasi mana bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki dan bagian-bagian mana yang perlu ditingkatkan. Itu salah satu gunanya informasi akuntansi. Kalau di tabel ini, nah ini dimulai tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 12, tanggal 14, tanggal 15, tanggal 18, tanggal 20, tanggal 25, tanggal 28, tanggal 29, sampai tanggal 31. Ternyata berdasarkan persamaan akuntansi ini, sisa keuangan kalau dinilaikan aset susi itu yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan senilai 336.500.000. Dan kewajiban atau tambah ekuitas, utang sama modal susi sama Rp336.500.000. Nah, aku semua, cara membuat tabel adalah seperti ini, ya. Ada tanggal, kolom aset yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan kolom kewajiban plus ekuitas yang terdiri dari utang dan modal susi. Sama belakangnya dikasih keterangan. Keterangan itu menerangkan apa saja transaksinya. Contoh tanggal 2 itu berupa investasi. Di sana terus tanggal 9 ada apa transaksi di sana, keterangannya ditulis pembayaran gaji. Terus tanggal 14 apa keterangannya, sebut ada di sana pendapatan. Anak-anak semua, selesailah materi persamaan dasar akuntansi yang kita pelajari saat ini, dari mulai pertemuan kelima sampai pertemuan keenam. Nanti untuk lebih memperdalam lagi, kalian akan Bapak beri soal-soal untuk pelatihan sehingga kalian bisa mengerti dengan jelas persamaan dasar akuntansi. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat baik untuk Bapak ataupun untuk diri kalian. Hal ini atau yang Bapak terangkan ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.